Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio dan Dimanito. Saya dari kelas 04 TPLP 038 dengan nomor NIM 231011401544. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 4. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pembuatan aplikasi sederhana dan cara penggabungan aplikasi di aplikasi NetBeans. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke, di sini kita sebelumnya sudah membuat suatu aplikasi, yaitu yang berupa operasi dua nilai, terus biodata organisasi, dan hello world. Oke. Nah, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang operasi dua nilai. Nah, operasi dua nilai ini adalah aplikasi berbasis kayak kalkulator ya, yang berfungsi untuk menghitung. Dan bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya, kemudian klik ini penambahan file, new file di pojok kiri NetBeans. Kemudian kita pilih swing GUI. Nah, di frame from. Nah, sebelum pembuatan aplikasi ini, kita dianjurkan untuk membuat project terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, Java Weekend. Kita pilih Java Weekend, Java aplikasi, kemudian kita next. Nah, kemudian kita masukkan project name kita. Terserah mau kalian apaan, yang penting ini masukin dengan syarat ya, misalkan contohnya Java aplikasi tugas akhir. Nah, kalau misalkan itu kan ada dua suku kata tugas akhir. Jadi huruf T di awal sama huruf A di awal itu harus huruf kapital. Oke. Jadi kita pilih finish. Kemudian habis itu kita masuk ke new file. Nah, new file ini fungsinya untuk membuat file baru, file yang akan kita buat. Kalau kayak saya ini kan adalah operasi dua nilai, jadi kita membuat aplikasi atau misalkan nama aplikasinya itu berarti operasi dua nilai. Oke, lanjut. Nah, sini kita sudah membuat aplikasinya. Yang pertama-tama kita desain dulu. Desainnya seperti ini. Nah, di sini ada text field, terus juga ada label, ada button, dan lain-lain. Oke, setelah itu kalau kita mau masuk ke codingannya, kita klik kanan, terus cari event, kita cari action, dan kita action perform. Nah, ini nah di sini. Jadi seperti itu kalau misalnya kita mau masuk ke codingannya. Nah, bisa kayak gini, contoh tambah, kita pencet, kita klik kanan, terus kita ke event, ke action, dan ke action perform. Tambahkan btn action perform itu guys ya. Nah, seperti itu juga selanjutnya yang kayak kurang, kali, bagi, tutup, dan clear. Okay. Terus habis itu kita akan masukkan codingannya. Ini misalkan contoh kali. Fungsi dari masukkan codingan ini agar si desain ini bukan cuma sekedar desain, tapi kita bisa menggunakannya, misalkan bisa kepake. Oke, lanjut. Terus di sini saya sudah naruh codingannya. Kalau mau codingannya nanti saya taruh di link bio. Oke, seperti ini guys. Nah, terus lanjut.
Terus yang kedua, kita akan membuat sebuah aplikasi yang bernama biodata organisasi. Nah, biodata organisasi ini seperti tadi, kita awal-awalnya membuat di project. Yang begitu kita Java aplikasi segala macam kan udah. Nah, habis itu kita masuk ke new file seperti tadi, juga swing, GUI, use frame from. Nah, udah, kita next aja. Nah, package ini kita isi seperti apa yang kita isi di project awal. Kalau misalnya kita namain package-nya itu GUI, jadi kita harus di sini kita juga harus masukin package-nya dengan nama GUI. Nggak boleh beda. Kenapa? Kalau kita cek. Oke, langsung saja kita ke biodata organisasi. Udah. Nah, biodata organisasi ini adalah sebuah aplikasi untuk mencetak nama, kemudian kerjaan kalian dan alamat dengan jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan kalau kalian pengen mencetak biasa itu nggak usah dicontoh di checklist ini, tapi nama kalian namanya cetak tebal atau cetak miring itu di checklist. Contohnya misalkan kita masukkan nama Ahmad, kita pilih pekerjaannya, banyak tab. Terus kita isi alamatnya, misalkan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, cetak tebal, tampil. Nah, maka tampilannya kan berubah menjadi cetak tebal. Tapi kalau misalkan kita tidak mencekles salah satunya, maka cetaknya biasa seperti ini guys ya. Lanjut. Nah, ini fungsinya clear itu untuk menghapus seluruhnya, dan yang terakhir adalah tutup. Itu berarti tutup aplikasi. Oke, yes. Tapi ya seperti tadi, kalau misalkan sebelum kita membuat aplikasi, kita pertama-tama harus ngedesain dulu. Ngedesainnya ini yang kalau kotak-kotak kayak gini, ini namanya text field, carinya di sini. Kalau yang ini dibuat label. Jadi kalau misalkan nama, pekerjaan, alamat, jenis kelamin itu dari J label. Tapi kalau kayak ini kotak-kotak kayak gini, ini dari text field, ini dari text field. Kalau ini button, dan ini bisa dicari di sini ya. Nah, kalau untuk pekerjaan ini bisa kita pakai menggunakan combo box. Nah, ini. Oke. Lanjut. Sekarang untuk aplikasi yang ketiga. Nah ya, sebelum lanjut, seperti biasa kalau kita mau masuk ke codingannya, pertama kita klik ini kotaknya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita cari event, dan terakhir action perform. Nah, di situ kita akan memunculkan untuk menaruh aplikasinya atau menaruh codingan aplikasinya di sini. Nah, berhubung saya sudah saya input codingannya hasilnya seperti ini. Ini codingan untuk, nah kalau kita bisa lihat package-nya itu adalah GUI. Kenapa bisa GUI? Karena di sini juga GUI. Kalau misalkan kita aplikasi menu, nah dia merah. Kenapa merah? Karena tidak sesuai dengan package-nya. Jadi kita harus menyesuaikan package-nya. Lanjut, ini public test. Public test-nya tentang biodata organisasi. Nah, terus tag tebal kan. Nah, ini clear BTN. Ini nama TF, alamat TF, maksud TF. Tuh. Oke.
Nah lanjut, sekarang kita adalah tampil string name, string alamat, string jenis kelamin, string pekerjaan. Nah ini laki-laki selected, get text. Oke, lanjut ke tampil udah tadi. Terus kita taruh tebal. Nah ini codingan untuk cetak tebal, font normal, new font, Arial. Nah ini bebas ya, kalian mau ganti sesuai apa yang kalian mau, bebas. Kayak misalkan saya menggunakan font Arial plain dengan ukuran font 12. Kalau kalian mau ubah ke misal 15 atau 20 terserah. Dan ini juga kalau misal kalian bisa atau mau coding pakai nama font yang lain, terserah, bebas. Ya lanjut kita ke cetak miring. Nah cetak miring juga seperti kayak cetak tebal tadi. Kalau cetak miring ini sama, saya juga pakai font Arial, font ya ukuran fontnya 12, sama ini font tebal ukuran 12 Arial. Oke. Nah lanjut nih. Nah tapi di sini ada keterangan hasil TA set font itu miring. Kalau misalkan di tebal tadi, hasil TA set fontnya tebal. Oke. Nah ini untuk codingan button tutup. Nah ini ya, tadi kan ada tampilan apakah yakin ingin keluar. Nah ini tadi fungsinya untuk tampilan ketika kita mengklik button tutup, maka akan keluar apakah yakin ingin keluar, konfirmasi keluar aplikasi. Ini yes no option, if balas yes, dispose menutup jendela saat ini. Nah itu nama. Nah ini udah, maka tampilannya seperti tadi kalau misalkan kita run. Nah lanjut, satu lagi kita akan membuat aplikasi Hello World. Saya menamakan aplikasi ini adalah Hello World. Kenapa? Karena ini adalah fungsi dari aplikasi ini untuk menampilkan kalau kita masukkan codingan ini akan tampil seperti ini guys. Hello World. Nih, masukkan nama Anda. Pertama-tama kita masuk dulu nama Rio misalnya. Nah, kita klik. Nah, selamat datang Rio. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita masuk ke aplikasi Hello World. Pertama-tama kita seperti biasa desain terlebih dahulu. Maunya kalian gimana? Kayak misalkan ini diwarnain. Terus juga ini seperti tadi kayak ini pakai text fill. Ini opsional. Terserah kalian mau dinamain apa. Kalau misalkan ini enter your name, bebas. Kalau saya itu masukkan nama Anda dengan warna font biru. Cara mengganti-ganti warna font kan awalnya seperti ini. Misalkan kita label masih seperti ini. Tapi kalau misalkan kita klik terus edit text, nah ini adalah cara bagaimana mengganti nama dari label tersebut. Lanjut, dan kalau misalkan mau diganti nama kita tinggal ketik dan kita cari properties di sini guys. Nah ini jadi saya menggunakan font Palatino Linotype 14 volt. Terserah kalian mau ganti, ini banyak pilihannya, mau ganti apa kayak terserah. Ini mau di bold italic maksudnya kayak tebal miring italic doang ini, tapi saya milihnya bold dengan ukuran 14. Oke. Terus lanjut seperti biasa tadi, kalau misalkan kita mau masuk ke codingannya kita klik dulu, terus kita event action perform. Nah di sini muncul tempat naruh codingannya.
Pertama-tama kita lihat dulu di sini public class-nya hello world, extend Java Class. Nah, package-nya aplikasi menu. Nah, package-nya aplikasi menu karena sebenarnya sudah naruh aplikasinya di sini dengan package-nya aplikasi menu. Nah, jadi harus aplikasi menu juga. Kalau misalkan bukan aplikasi menu, maka dia tidak akan bisa jalan atau tidak bisa di-run. Nah, ini adalah codingan dari klik button. Di sini tadi kan ada terdapat klik. Nah, jadi codingan klik ini, button klik ini dengan string name text field, name text field. Di option selamat datang. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeklik ini tadi, maka akan muncul tampilan selamat datang plus nama kalian. Codingannya seperti ini. Dan ini juga button tutup. Ini sama kayak codingan sebelumnya, pasti ada tutup biar bisa nutup aplikasinya. Kalau misalnya kita nggak bikin button tutup, maka selamanya akan nyala aplikasi, nggak bisa ditutup. Terus lanjut kita clear. Nah, clear di sini fungsinya untuk menghapus nama tadi. Kalau misalkan contoh kita tadi kan masukin nama Rio. Nah, Rio klik. Selamat datang Rio. Nah, fungsinya clear ini kita oke dulu. Oke. Jadi nggak usah susah-susah lagi buat. Ini langsung clear. Udah. Bis. Jangan ada lagi. Lihat. Lanjut. Oke. Nama text field ini. Ini adalah salah satu contoh codingan yang berhasil, guys. Nah, lanjut. Sekarang kita bagaimana cara menggabungkan aplikasi yang sebelumnya kita bikin menjadi satu. Sebelumnya kita bikin aplikasi lagi, guys, buat naruh aplikasi-aplikasi sebelumnya dengan cara seperti biasa. Kita bikin project dulu, terus kita next, dan lanjut kita next, kita masukin aja namanya apa gitu. Ya, misalkan ini kan aplikasi menu, berarti kita masukin aplikasi menu. Ini terserah, guys, kalau kalian. Nah, terus insert package. Nah, insert package-nya ini adalah aplikasi menu. Kenapa saya tadi masukin aplikasi menu ini aplikasi menu, karena package-nya ada aplikasi menu. Yang pertama-tama kita bikin main class-nya dulu. Kita bikin menu utama dulu. Fungsi menu utama ini adalah untuk atau tempat untuk meletakkan aplikasi tadi, aplikasi sebelumnya tadi. Jadi kita setting untuk biar bisa ditaruh di aplikasi ini. Oke. Ini pertama-tama kita setting dulu seperti biasa. Kalau misalkan mau buat nama itu dari table taruh sini, table juga taruh sini. Ini terserah, guys, opsional, mau kalian atur sedemikian rupa terserah. Dengan cara properties dan lain-lain seperti tadi, guys. Terus kita taruh ini namanya itu adalah menu item dan menu bar. Nanti taruh sini, jadi nanti diletakkan di paling atas. Fungsinya ini buat logout, buat naruh aplikasi, buat naruh file. Nah, aplikasi yang bakal kita taruh sini, kita letakkan di sini dengan kita namakan sesuai dengan nama aplikasi sebelumnya. Kayak misalnya ini aplikasi Go Nilai. Ini sebenarnya nggak ngaruh sih, cuma sekedar penamaan aja. Ini biodata organisasi sama ini hello world, terserah kalian mau bikin apaan. Nah, terus cara untuk masuk ke aplikasinya itu pertama kita klik aplikasi, terus kita klik kanan, kita cari add from palette, terus kita cari menu item. Nah, disitu kita akan menambahkan satu kotak untuk masukin aplikasi baru yang akan dibutuhkan di dalam satu aplikasi ini. Oke, sebelumnya saya sudah masukin aplikasinya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini.
Pertama-tama kita akan sebelum membuat aplikasi ini kita harus menyimpan dulu yang pertama-tama tadi codingannya tadi, agar kita bisa langsung mengcopy paste, atau misalkan mau ketik juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau pengen cepat bisa di copy paste langsung. Nah ini pertama-tama kita sebelum membuat ini harus punya dulu file aplikasi yang tadi. Dengan cara seperti biasa kita masuk ke new file, terus kita namain, kita pilih swing, kita pilih di from, kita pilih class. Nah classnya apaan terserah, kalian mau namain apaan terserah. Nah berhubung package-nya ini adalah aplikasi menu, jadi kalian wajib untuk meletakkan nama di sini itu aplikasi menu, nggak boleh beda. Ini kan ada nih default package, nggak boleh, jadi harus aplikasi menu, harus menyesuaikan aplikasi menu sini. Udah. Nah terus pertama-tama kita taruh dulu kayak misalkan ini contoh operasi 2 nilai, berarti kita tadi operasi 2 nilai kita desain dulu seperti biasa, kita desain seperti ini. Nah kenapa saya tadi nyuruh agar langsung di copy paste, supaya nggak ribet. Jadi buka aja file yang lama, kita cari operasi 2 nilai, perhitungan operasi 2 nilai, kita buka, kita search package-nya buka, terus kita pilih GUI dan kita pilih operasi 2 nilai. Nah kita ke desain, kita copy seperti ini, copy. Nah terus masuk ke aplikasi yang tadi, kita ke desain lagi dan kita taruh langsung fotokopi dan kita paste. Jadi otomatis hasil paste tadi ini langsung ada source code-nya seperti ini guys. Nah lanjut seperti ini guys ya. Nah double nilai satu, double hasil TF, nah, ini kurang operator set text. Nah ini nilai hasil TF. Nah terus juga ini kali, ini berarti kali nilai, double kurang, ini bagi, seperti ini guys ya. Jadi kalian nggak ribet dan nggak susah lagi buat nge-coding ulang. Lanjut kita buat aplikasi yang kedua, nggak gabungin ke aplikasi yang kedua itu misal kita gabungin Hello World. Nah seperti biasa kayak tadi, kita buka dulu new file, terus swing GUI, get frame from, terus kita next, terus kita namain, dan ingat jangan lupa package-nya jangan sampai salah, karena kalau misalkan kalian salah nggak bakalan bisa di run. Nah, lanjut seperti biasa kayak tadi, kita buka Hello World, kita ke desain. Nah, ini jadi kalau misalkan, kalau kata saya tadi, kalau mau pusing atau mau ribet, kita buka aja aplikasi sebelumnya dan kita pilih aplikasinya, kita buka Hello Java GUI. Nah ini kalian copy sebelumnya, terus kalian taruh di aplikasi yang baru di sini, tinggal kalian paste, udah. Jadi dan otomatis secara nggak langsung codingan yang ada atau terdapat pada aplikasi sebelumnya itu langsung ada di sini guys, jadi nggak perlu ribet lagi. Terus yang ketiga itu kita akan masukkan contoh aplikasi biodata organisasi Java. Nah kan kita tadi udah bikin biodata organisasi. Nah seperti biasa awalnya kita bikin dulu file kayak gini, new file, swing GUI, get frame from, dan next. Udah gitu. Nah package-nya jangan sampai lupa aplikasi menu. Karena kenapa? Karena package yang di aplikasi menu ini adalah aplikasi menu, sesuaikan. Ini saya finish, langsung finish. Nanti kita kita ke desain seperti biasa, kita desain dulu bagaimana. Ini desainnya semau kalian, bebas kalian mau gimana terserah. Kalian misal mau clearnya ditaruh di sini atau di mana, ya sekreatif kalian. Tapi kalau saya memakai aplikasi, memakai desainnya seperti ini. Ini contoh dari dosen saya, nama karyawan segala macam. Ini terserah sih mau kalian tambahin apa gitu.
terserah. Nah terus biar nggak ribet, kita buka aplikasi yang lama, kita cari data optimalisasi, kita ke design, kita ke ngopi, kemudian masukkan desainnya ini, paste ke aplikasi yang baru. Nah ini tinggal paste dan hasilnya akan keluar source code-nya juga di aplikasi yang baru, jadi nggak usah ribet buat ngecoding ulang. Oke. Nah di sini saya punya tugas untuk buat tampilan awalnya, buat tampilan loading aplikasinya. Apache NetBeans IDE. Nah ini ada. Nah gimana cara buat loading ya? Tadi pertama kita harus nyari fotonya dulu, gambar yang akan kita masukin ke loading tadi. Jadi kita cari dulu di Google, cari aja, terserah kalian mau nyari apa kek, terserah. Kalau saya masukin gambar Apache NetBeans ini sendiri, lanjut dengan menu utama, nah ini kita sebelum itu buat main class dulu. Kita buat ini file Java, ini Java class kita buat, terserah kalian mau namain apaan, aplikasi dulu. Nah fungsinya tadi buat ini tadi, buat menampilkan seluruh hasil dari aplikasi ini tadi guys. Nah kalau udah di download fotonya tadi, kalian harus cari di penyimpanan kalian dan kalian jadiin satu. Kayak contoh ini, kayak kampus ke ini ke jadi kalian harus naruh gambarnya tadi di sini biar si gambar yang ini tadi bisa ke-detect dari codingannya. Kalau misalkan kalian nggak naruh di satu file, ini nggak bakalan ke-detect dan hasilnya nggak bakalan ada gambar. Lanjut. Nah ini adalah codingannya, bisa kalian lihat sendiri. Private dimension, dimensi toolkit, label logo. Nah ini logonya itu new image icon. Nah ini new image icon. Berarti di sini kita akan masuk ke link atau misalkan tempat penyimpanan kalian. Kalau saya masuk ke D kampus semester. Nah ini apache.png. Lanjut. Nah ini public main class. Nah color warna ini colornya blue. Ini fungsinya buat yang ngeron tadi. Jadi berapa persennya tadi itu berwarna biru. Sini 100 size, backgroundnya color white, blue, landboard. Ini ini codingannya. Nah lanjut, kalau kita udah, kita tinggal buat menu utama. Menu utama tadi fungsinya buat ini guys, buat ini tadi, buat naruh nama-nama aplikasi tadi. Nah sebelum itu, kalau misalkan aplikasi ini harus jalan, pertama kita harus nyambungin operasi dua nilai Java ini ke menu utama dengan cara kita masukkan kode atau codingan ini, new operasi dua nilai set visible true. Kalau misalnya kita nggak masukin ini, maka aplikasi ini nggak bisa ke detect ke menu utama atau nggak bisa di-run. Jadi percuma kalau misalkan kayak ini menu utama, ini aplikasi, ini cuma sekedar pajangan, nggak ada gunanya kalau misalnya nggak disambungin. Lanjut,
operasi dua nilai. Itu juga ini biodata organisasi, jadi percuma kalau misalkan nggak disambungin. Ini coba kita cari. Nah ini Java awt q public void run. Nah ini void run, ini di sini new biodata organisasi set visible true. Ini fungsinya untuk nyambung ke menu utama tadi, sama kayak hello world kayak gitu juga. Nah berhubung kayak kita tadi desainnya itu terdapat file info. Nah ini infonya, nah ini sama kayak tadi. Ini harus juga menu utama, ini void run. Nah ini biodata organisasi, ini info. Nah info ini kita bikin terserah, mau kalian mau bikin atau enggak terserah ini, tapi saya bikin infonya untuk memberitahu kalau misalkan ini aplikasi menunggu versi 1.0. Nah itu biasa tadi kita bikin dulu filenya dengan cara new file, terus swing GUI from jframe from, terus next, dan kita masukin apa nama yang bakal mau kita bikin. Dan ingat, ini setiap bikin file, nama dari file itu setiap awal kayak misalkan new jframe, berarti new ini n nya ini huruf kapital, j huruf kapital, frame nya juga harus huruf kapital depannya aja. Dan package nya seperti biasa jangan sampai lupa dan jangan sampai beda dari package, atau beda nggak bakalan bisa di run. Paham? Ya lanjut. Nah, ini pertama kita desain dulu biasa kayak tadi. Enaknya kalian di mana terserah, kayak misalkan ini mau digedein atau misalkan mau pakai huruf kapital semua terserah, atau misalkan kayak mau bikin bold ditebal, cetak tebal, warnanya mau gimana terserah. Seperti yang saya bilang dari awal, kalau misalkan kalian ingin masuk atau misalkan buat nama seperti ini, yang dipakai adalah label. Nah, ini. Tapi kalau misalkan kayak buat ini, buat tutup, ini namanya kita pilih button. Nah ini button, ya taruh, terserah kalian mau taruh di mana, mau di samping kayak mau di bawah, terserah, sekreatif kalian. Mau sebesar apa terserah, mau warnanya apa terserah. Udah, kalau udah kita akan membuat login form. Nah login form ini fungsinya apa? Coba kita lihat. Jadi kita itu sebelum membuat aplikasi, jadi kita harus merancang dulu bagaimana sih biar aplikasinya enak dilihat, atau misalkan si usernya ini bisa paham fungsi atau maksud dari aplikasi ini untuk apa. Kan biasanya kalau misalkan sebelum masuk aplikasi sering ada yang namanya masukin username atau password, user login. Kita run dulu, kita run. Udah loading dulu. Nah ini fungsi user login ini adalah sebelum kita masuk ke aplikasi-aplikasi yang lain, kita masukin dulu username kita dan password kita. Kalau bisa baru login. Kalau emang udah masukin. Nah ini kalau belum dimasukin, notifnya adalah ID user atau password salah. Jadi kita harus masukin dulu username dan password. Bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa, kita pertama kita klik dulu ini aplikasi menunya. Nah terus kita masuk ke new file lagi, bebas mau kalian mau namain apaan. Kita pilih swing GUI jframe from, next, kemudian new jframe, kita ubah nama file yang akan kalian buat. Lanjut. Terus kalau saya ini form login form, jadi kalian terserah mau apa, tapi ingat package-nya jangan lupa harus aplikasi menu atau harus menyesuaikan dengan package yang di atas. Oke. Kalau udah finish aja. Kalau udah finish aja, di situ kita masuk ke desain. Ini otomatis langsung masuk ke desain. Ini terserah. Kalau misalkan ini biasa, kalau dari awal tadi saya bilang ini setiap kotak kayak gini pasti pilihnya itu text fill taruh.
text field taruh. Nah, agar bisa kosong kayak gini, kita change variable name. Nah, ini edit text. Jadi kayak misalkan kita mau kosongin, kita hapusin aja. Dan untuk membuat fungsinya agar tetap jalan, kita change variable name. Kalau misalnya kita nggak diubah, ini bakalan error. Kenapa? Karena misalkan dari settingan sound ada, tapi text field. Nah, ini kan kita langsung ngasih tahu, oh ini oke aja langsung. Dan juga password. Nah, password ini bukan dari text field, tapi dari password field. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk password. Kalau kalian masukin text field, kalian lucu, gak bakal bisa nyala gitu. Oke, lanjut. Nah, ini seperti biasa, username, password, login. Ini dari label. Kalau login ini dari button. Nah, ini. Oke, lanjut. Untuk masuk ke codingan, biasa kita klik dulu, kita klik kanan. Nah, ini. Enggak, kalau misalkan cara cepatnya kita klik 2 kali. Nah, langsung masuk. Ya, username, tab. Nah, sini username. Nah, kita cari username. Kita masukkan codingannya. Nah, ini username action. Nah, ini label set text, username, set text password. Nah, ini set text password username label 1. Nah, ini kan kita tadi labelnya ini sini, berarti username, password. Terus kita default size, ini user login, kemudian CFP. Terus nah, ini seperti ini codingannya kurang lebih. Login BTN. Nah, ini login BTN ini berarti login button. Nah, sini ada login button, kita klik 2 kali aja. Nah, sini akan muncul tampilan untuk masukkan codingannya. Nah, ini password TF false admin. Nah, ini untuk mengatur nama atau misalkan password kalian. Kalau saya ini yang simple aja, dan juga ini dari tutorial dosen. Jadi passwordnya itu ada admin dan username juga admin. Jadi kalau misalnya kita masukin admin, di sini juga admin. Tergantung password sama username yang kalian buat. Nah, kalau misalkan salah, nah berarti ada kesalahan tadi. Berarti salah, nggak bisa masuk. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan ini ingetin, jadi misalkan kalian masukin admin, juga bisa mau kalian apaan, mau misalkan nama sendiri atau misalkan tanggal apa gitu, terserah. Nah, ini kalau misalkan dia salah, maka notifnya bakal ada muncul ID user atau password salah, error message. Lanjut, username. Nah, ini adalah tampilan dari codingan untuk login form. Ini kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik aplikasi menu, kita klik kanan, kemudian kita run. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu aja sampai 100% dan kita masukin username dan password yang kalian bikin dari awal. Kalau saya tadi kan admin, berarti admin. Kita login. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, guys. Tampilan dari menu utama tadi. Oke, lanjut. Kita akan pilih misal aplikasi 2 nilai. Nah, seperti ini. Misalkan contoh kita 2, ini taruh 2, kita tambah, maka hasilnya 4. Lanjut ke aplikasi selanjutnya, itu biodata organisasi. Seperti biasa kayak tadi, bio misalnya. Nah, pilih aja pekerjaannya, kemudian alamat segala macam, dan kalau misalkan tampil hasilnya begini. Oke. Dan terakhir itu adalah logout, menu logout di sini ada di desain. Kita logout kayak tadi, kita tambahin kita cari add from palette, menu item, udah, nanti akan muncul di sini
dan close. Nah, coba sekarang kita buka shortcutnya, kita cari yang namanya close. Nah, close ini kita tinggal sistem exit close. Nah, ini aja panggilan untuk codingan dari exit atau close tadi. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.